menimbulkan kerugian yang cukup besar, apalagi jika data tersebut digunakan untuk tujuan kejahatan. Di zaman yang serba digital ini, kehidupan mahasiswa tak bisa dilepaskan dari teknologi. Setiap hari kita berinteraksi dengan berbagai platform digital seperti email kampus, sistem pembelajaran daring, grup diskusi, forum, hingga media sosial. Namun di balik layar yang terang dan jaringan internet yang tanpa batas, ada satu hal yang penting yang seringkali kita terlupakan, yaitu etika digital. Apa itu etika digital? Secara sederhana, etika digital adalah prinsip moral yang mengatur bagaimana kita bertindak, berinteraksi, dan berperilaku di dunia maya. Ia mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, penghargaan terhadap privasi, dan rasa hormat terhadap sesama pengguna internet. Bagi mahasiswa, etika digital bukan sekedar pelengkap, ini adalah fondasi penting dalam menjaga integritas, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari komunitas akademik. Di dunia kampus, integritas adalah satu hal yang penting, tapi di era digital ini tantangan terhadap integritas semakin tinggi. Sekali klik, kita bisa mengakses artikel, skripsi, dan bahkan esai dari seluruh dunia. Namun, kemudahan ini membuka celah dalam suatu tindakan yang tidak etis, yaitu plagiarisme. Menyalin tugas dari internet tanpa mencantumkan sumber, menggunakan kecerdasan buatan untuk mengerjakan tugas tanpa kita memahami materinya, dan juga membayar orang lain untuk mengerjakan tugas kita. Semua itu adalah bentuk pelanggaran etika digital yang serius. Sebenarnya etika digital sendiri mengajarkan kita untuk jujur. Seperti contohnya, jika kita mengambil bahan untuk mengerjakan soal di internet, maka kita harus mencantumkan sumbernya, dan juga kita harus memahami batasan-batasan dalam menggunakan kecerdasan buatan. Jika kita menggunakan kecerdasan buatan, maka kita juga harus memahami materi apa yang telah kita pelajari di kecerdasan buatan tersebut. Walaupun banyak hal yang membuat kita ingin mengerjakan secara langsung, tapi kita juga harus menggunakannya secara baik. Maka gunakanlah digital secara jujur dan juga baik. Mahasiswa juga dituntut untuk mahir berkomunikasi secara digital, baik dengan dosen, rekan satu tim, maupun pihak luar kampus. Namun, kemahiran saja tidak cukup. Kita juga harus mengerti sopan santun dalam berkomunikasi digital. Komunikasi digital memiliki tantangan tersendiri. Tidak ada suara, tidak ada raut wajah, tidak ada ekspresi tubuh. Satu kata bisa saja merubah arti kata. Seperti misalnya kata yang seharusnya baik, namun ketika kita ketik dan dibaca oleh orang tersebut menjadi nadanya tidak baik. Contohnya, jika kita mengirim email kepada dosen namun tidak diawali dengan mengucapkan salam pembuka atau menulis komentar tajam di grup diskusi atau menggunakan emoji yang bahkan tidak pantas. Sebenarnya etika digital sendiri mengajarkan kita untuk sopan santun dalam berkomentar, dalam berkomunikasi dalam dunia digital dengan penuh profesional dan juga penuh pertimbangan dalam setiap katanya, agar tidak terjadinya sebuah perilaku yang tidak etis sehingga dapat menyebabkan seseorang itu bisa merasa tersakiti dengan perkataan atau ketikan yang telah kita berikan kepada mereka. Oleh karena itu, etika digital mengajarkan kita untuk sopan santun dalam menggunakan setiap kata yang akan kita berikan atau ketikan kepada orang lain. Seorang wanita debt collector di Yogyakarta ditangkap karena ancam nasabah pinjol dengan foto porno melalui media sosial. Hati-hati dengan data pribadi Anda. Kebocoran data pribadi seolah menjadi salah satu konsekuensi dari kemajuan teknologi saat ini. Remaja di Spanyol dipenjara karena gunakan teknologi deepfake. Privasi dan keamanan digital itu hak semua orang. Gue yakin kalian setuju. Tapi di era digital sekarang, banyak banget orang yang sering lupa kalau hal-hal sepele yang kita lakukan itu bisa disalahgunakan. Kayak misalnya nih, lagi ngefotoin temen diem-diem, langsung kita up ke media sosial. Lanjut, ada juga yang nge-screenshot chatan pribadi
dan di-share ke grup untuk digibahin. Ada juga yang nge-share info-info hoax ataupun hate comment. Kegiatan-kegiatan sepele kayak gitu tuh bakalan membuat masalah di kedepan hari yang tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui. Harusnya sebagai mahasiswa kita paham menjaga privasi orang lain dan privasi kita sendiri itu udah tanggung jawab kita. So, ada beberapa tips untuk kalian buat ngejaga diri aja sih. Yang pertama, gunain password yang lebih aman. Jangan gunain tanggal lahir, itu kayak OMG coy. Terus gunain verifikasi 2 langkah. Lebih hati-hati untuk nge-share info atau berita yang belum pasti. Jangan asal sembarangan post sesuatu di media sosial. Dan juga yang paling penting, jangan lupa batasan digital orang lain. Karena apapun konsumsi publik sekarang, apapun yang kita share ke publik sekarang, belum tentu di masa depan itu nggak menimbulkan masalah. Belum tentu kita bakal ada di kondisi yang seperti ini terus. So, lebih hati-hati ya guys. Media sosial adalah ruang publik. Meskipun kita mengaksesnya secara pribadi, dampaknya bisa meluas dan bersifat permanen. Komentar yang kita buat hari ini bisa muncul kembali bertahun-tahun kemudian. Unggahan yang kita pikir lucu bisa dianggap tidak etis oleh orang lain. Etika digital mengajak kita untuk lebih relatif dan bertanggung jawab saat bermedia sosial. Kita perlu berpikir sebelum membagikan sesuatu. Apakah ini benar? Apakah ini pantas? Apakah ini bisa menyakiti atau merugikan orang lain? Hoax, ujian kebencian, dan doxing adalah contoh nyata pelanggaran etika digital yang bisa berdampak hukum. Selanjutnya, membangun budaya digital yang positif. Etika digital bukan hanya sekedar menghindari hal-hal yang negatif, tetapi ia juga menciptakan tentang bagaimana ruang lingkup digital yang sehat, inklusif, dan mendorong pertumbuhan bersama. Sebagai mahasiswa, kita bisa memulainya dari hal-hal yang sederhana, seperti menghargai pendapat orang lain saat forum diskusi, memberi kredit saat mengutip karya teman, melaporkan konten yang merugikan, serta menjadi contoh dalam pengguna teknologi secara produktif dan positif. Teknologi adalah alat, ia bisa digunakan untuk membangun, tapi juga bisa merusak, tergantung siapa yang menggunakannya. Di tangan mahasiswa, teknologi seharusnya menjadi jembatan untuk belajar, berkolaborasi, dan menciptakan perubahan. Tapi itu hanya bisa terjadi jika kita menggunakannya dengan penuh kesadaran dan etika. Ingatlah, jejak digital kita adalah cermin dari siapa diri kita. Mari jadi generasi digital yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tapi juga matang secara moral.